alasan milih psikologi UHT? Karena yang pertama gagal masuk ke NIL. Itu alasan pribadi sih. Alasan pribadi banget. Yang kedua karena kayaknya ada yang salah sama diriku nih. Kayaknya aku ingin bukanya di psikologi. Kayaknya psikologi passionku banget. Aku ke psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita berjumpa lagi di acara Bedah Jurusan bareng Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah yang berkolaborasi hangat nih sama Neutron Surabaya. Nah, kenalan dulu kali ya. Nama kakak adalah Kak Yani. Kakak akan memandu acara kece pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Meskipun kita hari ini nggak bisa berjumpa tatap muka langsung nih, karena pandemi semua serba terbatas, ya kan? Tapi tenang aja, nggak akan ngurangi esensi kita pada siang hari ini. Kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir, ngomongin masalah pandemi dan keterbatasan. Kita, karena masih pandemi, susah banget mau ketemu sama teman-teman kita. Kita, karena masih pandemi, susah banget buat kumpul sama teman-teman sekomunitas kita. Mau meet up susah, semua serba terbatas. Kalau semua serba terbatas, gimana sih cara kita buat tetap jaga komunitas kita biar tetap berinteraksi? Gimana sih kita tetap bisa berkarya sama komunitas kita meskipun pandemi? Atau malah komunitas nggak lagi penting? Nah, semua akan dibahas, tapi bukan sama Kak Yani, sama sumbernya langsung, sama expertnya langsung, profesional di bidangnya. Kita hadirkan di sini, ada Bapak Ahmad Fauzi, MPSI Psikolog, betul nggak Pak? Aduh sampai belibet. Bapak Ahmad Fauzi, MPSI Psikolog. Selamat siang Bapak. Selamat siang semua. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, oke. Pak Fauzi adalah dosen aktif di Universitas Hang Tuah, betul nggak Pak? Konfirmasi dulu, biar teman-teman kenal semuanya. Bapak juga sedang aktif studi S3. Ya. Sebentar lagi ujian sepertinya. Alhamdulillah. Amin, oke. Pak Fauzi juga aktif berkegiatan di Pusat Pengabdian Masyarakat. Betul nggak Pak? Luar biasa banget, kayaknya bakal seru nih ngobrol sama Pak Fauzi ya. Hari ini kita sama Pak Fauzi nih mau ngebahas tuntas tentang peminatan psikologi sosial dan masalah-masalah di dalamnya. Kalian punya masalah, sharing aja ke sini. Bisa drop masalah kalian, drop pertanyaan kalian di room chat Zoom-nya kita. Pak Fauzi, buat narik atensi di awal nih. Kemarin tim Neutron sudah lempar pertanyaan ke Instastory-nya Neutron, ke Instagram story-nya Neutron. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan siswa, statement dan opini mereka yang menggelitik banget nih Pak Fauzi. Kita main game dulu boleh nggak Pak? Boleh. Boleh, oke, biar ada panas ya Pak ya. Nah, okay. Gamenya namanya benar atau salah. Rulesnya seperti ini teman-teman. Jadi Kak Yani akan membacakan opini kalian, membacakan statement kalian, nanti Pak Fauzi langsung konfirmasi. Benar atau salah. Nanti Pak Fauzi boleh ngasih penjelasan sedikit. Oke, mantap ya Pak. Nah, kakak akan membacakan opini kalian yang sudah terrecord di Instagramnya Neutron Wijayakusuma sampai Neutron Rungkut. Ya, yang pertama Pak Fauzi dari Indahna _ Kak, bener nggak kalau masuk psikologi terus nggak kuat bisa jadi gila? Bener nggak Pak Fauzi? Nggak bener. Nggak bener ya? Atau nggak bener? Dari Indahna, nggak bener Indahna. Kenapa tuh Pak? Sebenarnya psikologi itu ilmu yang asik ya. Oke, asik. Yang keren, kece. Kenapa saya katakan seperti itu? Dan sebenarnya belajar psikologi itu belajar kehidupan kita sendiri. Betul. Karena apa yang dikaji, yang dipelajari di psikologi nanti itu bicara tentang perilaku, mental kita, gitu ya. Kenapa individu itu berperilaku tertentu, kemudian ada perasaan-perasaan tertentu. Jadi sebenarnya belajar psikologi itu belajar diri kita sendiri ya Pak? Diri kita sendiri, dan paling tidak juga belajar tentang orang lain, juga belajar tentang lingkungan sekitar kita. Jadi nggak terlalu berat sebenarnya. Nggak terlalu berat. Nah, jadi nggak mungkin jadi gila ya Pak ya? Jangan takut. Jangan takut jadi gila. Nggak mungkin jadi gila, tenang aja. Yang kedua nih Pak Fauzi. Ada yang pertanyaan dari njw.atkh. Kak, benar nggak sih kalau psikologi itu ilmu yang cuma mempelajari tentang gangguan mental? Benar atau salah nih Pak Fauzi? Salah, oke. Salah ya. Dalam psikologi memang fokusnya belajar tentang perilaku dan mental. Tapi dalam pengembangannya ada banyak bidang yang dikaji dalam psikologi. Ada bidang industri, jadi bagi yang berminat dalam bidang HRD bisa menekuni di bidang psikologi industri. Kemudian psikologi pendidikan, jadi konselor di sekolah. Gitu ya. Kemudian ada psikologi perkembangan, juga psikologi klinis dan psikologi sosial. Luas berarti ya Pak ya? Luas. Tidak cuma tentang gangguan mental ya Pak? Bukan hanya gangguan mental. Perbaiki.
Oke, lagi yang ketiga nih Pak. Kak, apa benar kuliah psikologi susah cari kerja? Oh, benar atau salah nih Pak Fauzi? salah. 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 Yang bertanya. Disampaikan di awal, jangan khawatir kalau kuliah psikologi itu akan terbatas kesempatan kerjanya. Prinsipnya seperti ini, selama ada aktivitas manusia, maka psikologi akan dibutuhkan. Dalam banyak bidang sangat dibutuhkan, bahkan yang sudah resmi atau dalam undang-undang psikologi itu diberi kesempatan untuk secara khusus bidang PAUD, kemudian dalam bidang HRD juga butuh orang psikologi karena untuk mengatur karyawan, dalam bidang klinis, dalam bidang di puskesmas ya Mbak, yang sudah diakui juga orang psikologi juga dibutuhkan di psikologi karena banyak sekali kesehatan masyarakat itu tidak hanya berkaitan dengan fisik tapi juga berkaitan dengan jiwa, mental. Jadi banyak ya Pak peluang kerjanya ya. Termasuk bidang sosial yang hari ini kita kupas sangat berpotensi, misalkan dalam suatu perusahaan berkaitan dengan community development, itu program CSR itu butuh orang-orang yang paham tentang masyarakat. Iya betul banget. Masyarakat itu orang psikologi yang punya ilmunya. Iya, jadi jangan khawatir nggak dapat pekerjaan ya Pak Fauzi. Luas banget kan, bisa masuk ke semua kesempatan kerja di rumah sakit sampai di komunitas sosial juga semua butuh orang sosiologi. Sekolah juga nggak Pak? Sangat dibutuhkan. Oke, jadi jangan takut nggak dapat pekerjaan. Lanjut, yang berikutnya dari Hafiz_AVR. Ilmu psikologi adalah ilmu yang bisa membaca pikiran orang. Apakah benar Pak Fauzi? Tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Karena dalam psikologi itu yang dipelajari adalah basicnya adalah keilmuan saintifik ya. Jadi bukan satu peramalan. Saya masih ingat doktrin yang bukan doktrin ya, pemahaman dulu yang saya terima. I'm psychologist not fortune teller. Jadi kita tuh psikolog, bukan seorang peramal. Bukan cenayang ya Pak? Ya bukan. Jadi membaca pikiran itu secara prinsip tidak diajarkan secara formal di psikologi. Karena yang diajarkan dalam psikologi itu bagaimana membaca karakter individu, membaca potensi kepribadian, membaca potensi sikap kerja, dan itu melalui metode yang sifatnya scientific approach gitu ya Pak? Dengan diajari alat-alat tes. Jadi cara membaca karakter individu itu bukan asal membaca, tapi memang diajari toolsnya, caranya. Memang ada caranya. Kalau membaca pikiran itu memang secara prinsip tidak diajari secara formal. Oke. Pertanyaan saya masih banyak banget di Instagram storiesnya Neutron Surabaya, tapi nggak bisa dibacain semuanya. Jadi misal gini, kalau kalian punya pertanyaan yang tadi belum terjawab misalnya, tenang aja, ikutin acara ini dari awal sampai akhir, nanti akan terkonfirmasi langsung sama Pak Fauzinya. Betul nggak Pak? Siap. Nah, seperti itu. Kalau sama temanya kita hari ini Pak, belajar dan berkarya bersama masyarakat dan komunitas. Ini relate banget sama bidangnya Pak Fauzi, psikologi sosial. Nah, Pak, psikologi sosial itu sebenarnya apa sih Pak? Saya ini kan awam tak tentang psikologi. Kayaknya anak-anak juga belum pada tahu psikologi sosial itu apa. Bedanya sama psikologi yang lain, kayak klinis, industri yang minggu lalu. Terus daya tariknya apa? Peluang kerjanya seperti apa? Monggo Pak Fauzi. Psikologi sosial salah satu peminatan dalam psikologi hang tuah. Beberapa fakultas juga memiliki peminatan psikologi sosial. Jadi ilmu yang sangat universal, artinya di semua fakultas psikologi akan mengajarkan psikologi sosial. Apa yang menjadi kekhususan psikologi sosial dalam peminatan psikologi sosial, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan dan juga keterampilan bagaimana memahami pikiran, perilaku individu itu selalu berkaitan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sehingga dalam psikologi sosial, mahasiswa akan diajari tentang bagaimana berpikir sosial, jadi contoh bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain. Kemudian kenapa kita mempercayai sesuatu gitu ya. Kemudian juga diajari bagaimana permasalahan berkaitan dengan pengaruh sosial, misalkan bagaimana budaya, kemudian juga relasi sosial, ada beberapa fenomena perilaku misalkan prasangka, kemudian agresi. Dipelajarin tuh ya Pak ya? Pelajari, tetapi yang perlu dicatat di sini bahwa di psikologi sosial tidak hanya bicara tentang teori ya. Di peminatan psikologi sosial sangat konsen terhadap pengembangan kegiatan mahasiswa di lapangan. Sehingga tema yang tadi dibacakan belajar dan berkarya bersama masyarakat dan komunitas itu satu visi yang saya selaku pembina psikologi sosial di psikologi yang telah menanamkan betul ke masyarakat, ke mahasiswa, mohon maaf. Jadi bagaimana ilmu kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kan kita bisa mendapatkan ilmu dari masyarakat. Makanya belajar bersama. Jadi dalam kegiatan realnya kita seringkali melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, karena memang itulah basic
basic keilmuan psikologi sosial. Bahwa belajar psikologi sosial itu tidak bisa di ruang kelas. Itu akan sangat sangat terbatas kalau kita hanya mengandalkan belajar psikologi sosial itu di ruang kelas. Justru itu dalam psikologi sosial sangat konsen dalam mengembangkan kegiatan beraktivitas sehingga syarat untuk mahasiswa bisa aktif di psikologi sosial punya keinginan, punya motivasi yang kuat untuk berkarya, kemudian belajar, melakukan sesuatu yang berguna buat masyarakat. Wow, luar biasa banget. Kayaknya seru banget nih psikologi sosial nih. Buat kalian nih yang habitnya, passionnya nih biasanya, aduh Mbak, aku suka banget terjun langsung ke masyarakat, suka banget bantuin orang, itu passionku banget Mbak. Masuk psikologinya UHT, ambil peminatan psikologi sosial. Ketemu sama Pak Fauzi langsung, ngobrol langsung banyak sama Pak Fauzi. Ya, saya pernah baca artikel Pak. Di dalam artikel itu ada kalimat yang seperti ini. 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan kita menggambarkan siapa diri kita. Bener nggak Pak? Bener. Karena gini, dalam menjalani interaksi itu ada faktor psikologis yang cukup dominan bahwa kita akan menjalani interaksi dengan orang-orang yang membuat kita nyaman, orang-orang yang memiliki kesamaan tertentu dalam diri kita. Jadi orang-orang yang membuat kita yang pertama kali kita atau mungkin yang kita intensifkan untuk berinteraksi itu memang orang-orang atau individu yang membuat kita merasa nyaman, kita merasa seakan-akan kita melihat diri kita dalam orang lain. Ada kecenderungan seperti itu. Jadi katanya Pak Fauzi ini punya alumni, punya mahasiswa teladannya UHT, peminatannya psikologi sosial, namanya kita ngobrol langsung sama Mas Farid Firmansyah, SPSI, betul nggak Pak? Mas aja kali ya Mas. Mas Farid Firmansyah, Mas Farid ini adalah ketua UKM-nya Rohis Soliditas anak-anak SMA. Ketua UKM-nya. Selain itu, Mas Farid jadi mahasiswa berprestasi di psikologinya UHT. Terus dia juga aktif di UKM, aktif juga di komunitas psikologinya sosial. Betul. Ya, Mas Farid, habis lulus Mas? Habis lulus apakah S1-nya psikologi? Mas Farid ini kan S1 ya Mas ya? Betul. SPSI. Ini banyak juga pertanyaan di adik-adik. Apakah S1-nya psikologi UHT itu bisa langsung kerja? Ya tanyakan nih Mas Farid. Bisa nggak Mas? Bisa, saya langsung kerja. Langsung nih, bisa banget. Langsung kerja. Langsung bisa kerja. Nggak ada jeda, langsung kerja. Nggak harus S2 dulu berarti ya Mas ya? Nggak harus S2 dulu. Kita tanya Mas Farid dulu pengalamannya, habis lulus, apply kemana, butuh berapa lama, biar langsung kerja. Jadi waktu itu lulus di bulan November. Di bulan Desember itu masih ngurus berkas ini itu kan berkas di kampus. Januari waktu itu kalau nggak salah itu lamaran ketiga. Di sebuah lembaga sosial yang cukup ternama di Surabaya waktu itu. Nah, dan langsung keterima sih. Dengan yang memang yang dilihat IPK, itu nomor sekian ternyata. Nomor sekian. Ternyata yang paling dilihat adalah soft skill. Kamu bisa apa, kamu bisa menunjukkan apa, sini, gitu sih. Jadi nggak ada ngaruhnya PTN sama PTS sama aja ya Mas? Sama aja sih di dunia kerja sama. Kalau kita berebut masuk ke PTN ketat banget, PTS dia ketat apalagi PTN ya kan? Dan ternyata setelah lulus nggak ada bedanya, betul ya Mas Farid ya? Sama aja belum kerjanya. Yang penting kamu punya soft skill, punya etika yang bagus. Gitu. Mas Farid, punya pengalaman belajar dan berkarya sama komunitas nggak? Kayaknya Mas Farid banyak banget pengalamannya. Gimana Mas? Coba share ke adik-adik Mas. Ya, kalau kembali ke 10 tahun yang lalu itu rasanya indah banget sih Mbak ya. 10 tahun yang lalu, gimana tuh Mas ceritanya Mas? Jadi memang pengalaman pertama saya kan waktu itu diajak Pak Fauzi ini. Pak Fauzi, Dan beliau cukup akrab sama mahasiswanya. Alasan pertama itu, ayo jadi relawan aja yuk. Betul. Jadi relawan ke Merapi. Oh, yang tadi? Ada Mas? Betul. Ada gitu berarti ya? Betul. Saya masih kurus Mbak. Masih kurus. Agak beda ya Mas? Sangat beda. Gimana tuh Mas? Ya, jadi memang waktu itu ajakan pertama adalah sebagai relawan. Kita masih belum ada gambaran. Mahasiswa itu memang di komunitas psikologi sosial kita nyebutnya, itu memang on the spot. Kita di sana saat baru. Gitu. Ayo pelajari apa masalahnya, kita bisa apa gitu kan. Nah, akhirnya baru ketika udah nyampe Jogja, Kaliurang, baru kita tahu, oh saya disuruh ini. Seru nih kayaknya. Cuma dia belum bilang tuh. Bilang, cuman kita masih belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Ini ada bencana,
ini kenapa kok harus melibatkan orang-orang seperti saya, seperti ini, seperti ini. Nah, baru waktu nyampe di wilayah itu baru kita ini memecahkan masalahnya dulu. Tahun 2011 waktu ya Mas? 2011. Semester 6? Saya masih semester belum lulus ya Mas ya? Belum lulus ya waktu itu? Belum. Mas Fauzi, Pak Fauzi, yang diajakin tuh mahasiswa semester atas aja atau mahasiswa baru juga diajakin Pak? Semua yang berminat, jadi tidak terbatas pada angkatan. Intinya kalau berminat dalam bidang pengabdian masyarakat, berminat dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, silakan gabung bersama. Silakan gabung aja, bebas, free. Bebas. Oke, gitu. Mas Farid, kenapa dulu milih psikologinya UHT? Motivasinya apa, Mas? Baik. Alasan kenapa milih psikologi UHT? Betul. Yang pertama, dulu itu saya gagal di angkatan laut. Oke, gagal di angkatan laut. Terus Mas? Cuman akhirnya saya masuk ke psikologi. Waktu itu saya hanya berpikir saya ingin memperbaiki diri saya. Oh gitu. Kayak ada yang salah nih dari saya ini. Kayak yang salah sama gue nih. Dan ketika saya masuk di psikologi UHT ini benar-benar ini kayak seolah-olah itu diobati satu-satu gitu loh. Ini loh salah kamu di sini, ini salah kamu di sini. Itu perbaiki. Oke, terus. Sehingga benar-benar ketika lulus tuh, oke lah saya siap ini untuk selanjutnya. Luar biasa. Itu alasan milih psikologi UHT karena yang pertama gagal masuk ke NIL. Itu alasan pribadi sih. Alasan pribadi banget. Yang kedua karena kayaknya ada yang salah sama diriku nih. Kayaknya aku udah bukannya di psikologi. Kayaknya psikologi passionku banget. Aku butuh psikologi. Gitu ya Mas Farid ya. Oke. Terus kalau alasan ngambil psikologi sosial Mas, kan semester baru masuk psikologi sosial kan semester agak belakang tuh Mas. Itu kenapa? Kok berminatnya di psikologi sosial nggak psikologi yang lain? Oke. Psikologi sosial ini adalah salah satu peminatan yang paling menurut saya ya paling gampang untuk kita mengerti sebagai mahasiswa. Karena kalau semua pandangan sebagai orang yang keminatan psikologi industri organisasi, kita kan masih belum ada gambaran kan ya. Hari itu kayak gimana sih? Meskipun ketika lulus juga jadi itu. Cuman waktu itu kan psikologi sosial ini adalah ranah pembelajaran yang paling dekat sama kita. Betul, ya kan? Ada masyarakat, ada komunitas, ada organisasi, ada teman-teman yang paling dekat lah. Itu adalah ranah pembelajaran yang paling dekat sama mahasiswa. Sehingga waktu itu memang saya, saya kayaknya cocok sekali. Di sisi lain juga ada dosen yang sangat-sangat support untuk. Sepertinya sebelah saya. Pak Moli sepertinya. Oh gitu alasannya. Gimana Farid? Kalau kuliah psikologi itu ini pertanyaan anak-anak juga sebenarnya. Kalau kuliah psikologi itu hafalan doang, apa ada hitungannya? Soalnya banyak anak-anak yang pengen masuk psikologi biar, babai matematika, babai fisika, babai kimia, welcome psikologi. Bener apa nggak tuh Mas? Memang anggapan awal seperti itu sih. Betul. Saya juga welcome psikologi, saya nggak bertemu lagi dengan matematika, nggak bertemu lagi dengan angka-angka, tapi ketika semester 3 atau 4, itu saya ketemu statistik. Ketemu deh. Iya. Welcome hitungan. Gimana? Ada statistiknya Mas ya? Ada statistik. Semua jurusan sepertinya ada statistiknya ya Mas? Dan dipelajarin juga di psikologi. Jadi nggak cuma hafalan aja. Tidak, cuma hafal. Silakan dihitungan lagi. Harus ketemu statistika, matematika. Tapi karena dosennya asik ya kan, cara pembelajarannya asik. Nggak cuma diajari teori, tapi prakteknya kayak gimana. Sehingga yang awalnya takut, khawatir nggak lulus di mata kuliah itu, akhirnya ya lancar. Enjoy aja ya Mas ya? Lancar, ini tempat dosennya nih, Pak Fauzi. Kayaknya 3 SKS sama Mas Fauzi, Pak Fauzi nggak ngantuk nih kayaknya. Dosennya udah banget, aku udah mau manggil Mas aja dari tadi. Jadi boleh aku simpulkan nggak Mas, kalau kita tuh harus tepat-tepat memilih komunitas. Betul Mas Farid? Betul. Kalau kita pengen berkembang, kita juga harus milih orang-orang yang mau berkembang juga di mana kita berada. Betul nggak Mas? Betul. Nah ini kadang-kadang ada yang suka memaksakan diri. Aduh Mbak, aku tuh sukanya sama orang itu, tapi di sana nggak mau berkembang Mbak. Akunya pengen berkembang banget. Itu mending kita move aja ya Mas berarti ya? Move ke kelompok yang lain yang mendukung, mensupport kita. Aku pengen kayak Mas Farid tadi, aku pengen deketnya sama orang-orang yang bagus agamanya. Aku masuk psikologis aku juga pengen deh sama orang-orang pinter masuk ke kelompok penalaran gitu ya Mas gitu. Seperti itu. Jadi itu pinter milih lingkungan deh kalau mau berkembang. Gitu ya Mas. Mungkin kita lihat pertanyaan kalian, boleh tanya-tanya di room chatnya, silakan. Mbak ini akan jawabin pertanyaan kalian yang masuk ke story Instagramnya Neutron Surabaya yang udah komen-komen. Kita jawabnya satu-satu langsung sama expertnya, sama alumninya juga. Oke.
Dari Alrivia, ini juga banyak ditanyain sama anak-anak nih, Pak. Bedanya psikolog sama psikiater itu apa, Kak? Ini pertanyaan klasik kepada kami dari psikolog, ya. Betul. Kan di awal kebetulan selalu kita jelaskan sama ini berbeda. Kalau bicara penting, kalau psikolog itu latar belakang S1-nya dari Fakultas Psikologi. Kalau psikiater itu S1-nya harus dari kedokteran. Nah, tuh, satu dulu. Poin pertama, psikolog itu dari psikologi, kalau psikiater dari kedokteran. Bedanya lagi, kalau psikolog ya itu kalau setelah lulus S1 bisa melanjutkan ke profesi magister psikologi, psikolog. Kalau yang psikiater tadi setelah lulus S1 kan sarjana kedokteran. Betul. Dan melanjutkan pada ilmu psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Oh, itu S2-nya ya, Pak ya? S2-nya spesialisasinya adalah kedokteran jiwa. Kedokteran. Yang ketiga, kalau psikolog itu pendekatannya lebih pada intervensi perilaku, sedangkan kalau psikiater itu intervensinya lebih pada medis. Jadi disebut sama-sama menyelesaikan permasalahan perilaku atau gangguan jiwa gitu ya. Tapi kalau psikolog lebih menekankan pada bantuan medis, bantuan secara psikologis, kemudian. Tapi kalau yang psikiater nanti lebih mendiagnosisnya sebagai sebuah gangguan ada kaitan seperti itu. Dan psikiater boleh mengeluarkan resep berkaitan dengan obat, kalau psikolog nggak boleh. Gitu ya dia bedanya Meskipun ya. psikolog tahu misalkan belajar tentang gangguan jiwa X misalkan itu obat medisnya apa hanya tahu aja, tapi tidak berhak untuk mengeluarkan. Yang berhak si psikiaternya tadi. Karena pendekatannya adalah pendekatan medis, kalau psikologi berkaitan pendekatannya lebih ke kompleks ya, Mbak. Bisa pendekatan ke keluarga, bisa pendekatan ke individual, ke orang lingkungan sekitar, dan menggunakan seperti konseling, terapi dan sebagainya. Itu ya, jadi beda banget ya ternyata ya. Kalau mau jadi psikiater berarti jangan ke psikologi, tapi ke kedokteran. Tapi kalau mau jadi psikolog kayak Pak Fauzi, ambilnya ke psikologinya UHT, ambil S2-nya psikologi ya Pak? Magister psikologi. Magister psikologi. Mas, gimana sih Mas kalau ada adik-adik neutron ini pengen gabung ke UHT itu caranya gimana? Daftarnya gimana? Gampang banget sih. Tinggal masuk ke ini websitenya UHT. hangtua.ac.id. Hangtua.ac.id seperti tampilannya ya Mas ya? Iya, betul. Nah, atau bisa langsung pmb.hangtua.ac.id. pmb.hangtua.ac.id. Boleh catat sekarang linknya, pmb.hangtua.ac.id. Nanti ada berbagai macam jalur ya Mas ya? Betul. Apa itu Mas Farid tuh jalurnya? Ada jalur PMDK, ada ini reguler. Yang pakai tes ya Mas ya, reguler ya? Betul. Ada yang jalur beasiswa. Dan ada dari jalur anak TNI biasanya ya, TNI AL, PNS AL, dan Yayasan Nala. Dapat diskon tuh Mas? Kenapa? Dapat diskon tuh. Dapat kemungkinan besar dapat. Buat adik-adik yang anak kandung TNI AL, Mbak, dapat diskon. Masuk lewat jalurnya anak kandung TNI AL, dapat diskon ke psikologinya UHT. Lanjut Mas, ada jalur apa lagi? Yang kelima jalur KIP kuliah. Ini jalur dari Kemendikbud. Betul, biasanya Kemendikbud ya. Biasanya Kemendikbud dan jalur pindahan biasanya yang dari universitas lain pindah ke. Bisa ya, memfasilitasi itu hari ya. Luar biasa banget, lengkap banget. Adik-adik silakan dipilih mau lewat jalur mana. Kalau yang PMDK itu tanpa tes, betul Mas Farid? Nggak pakai tes. Tanpa tes akademik. Kalau reguler itu pakai tes seperti UTBK mungkin ya Mas ya, TPS seperti itu ya. Jalur beasiswa juga, beasiswa kalau kalian berprestasi misal, seni atau prestasi akademik yang lain. Yang paling penting ada jalur anak kandung TNI Angkatan Laut. Kenapa kok seperti itu Mbak? Karena psikologinya UHT itu concernnya ke psikologi yang lebih unik, arahnya ke kemaritiman seperti itu. Jadi ada diskon khusus buat kalian yang anak kandungnya TNI AL. Bisa langsung dapat aja seperti itu ya Mas. Ada lagi mungkin ini dia harganya. Ya. Untuk biayanya Mas Farid, biaya selama pendidikan sih relatif murah sih ya, di tahun yang sudah 2021 ini ya. Dan kalau nggak salah ini bisa tidak langsung di awal, biasanya langsung bisa diangsur. Di semester pertama itu biasanya untuk pelunasannya itu. Dan ini termasuk lebih murah dibanding PTS-PTS yang lain loh Dek, dengan semua fasilitas yang ada, dengan semua kualitasnya, dengan dosen yang luar biasa juga. Luar biasa banget ini harganya, affordable sekali. Ada mungkin pertanyaan terakhir, mungkin waktunya sebentar lagi, 10 menit lagi. Ada beberapa kita jawab pertanyaan terakhir nih Pak Fauzi. Dari waktunya nggak cukup, jadi nanti bisa ditanyakan di next meeting ya sama dosennya psikologi UHT yang lain. Dari Instagram. Oke, kita ambil pertanyaan kalian dari Instagramnya Neutron yang udah kalian next Mas, ini udah ditanyakan tadi. Oke, ini sudah.
Ini udah juga. Ini mau jawab Pak mungkin? Oh ini aja. Kak ada syarat khusus nggak sih Kak buat masuk ke jurusan psikologi? Kata Dewi RAR_. Silakan Pak. Kalau syarat khusus nggak ada, tapi kalau di psikologi Hang Tuah itu lebih diutamakan yang lulusan SMA. SMA. Oke. IPA IPS boleh masuk Pak? Boleh. Oh boleh. Asalnya SMA masuk. aja. Yang penting SMA. Kenapa harus SMA? Karena memang untuk belajar psikologi itu butuh basic di SMA-nya. Betul. Karena menengah atasnya itu berkaitan dengan ilmu kejiwaan, ilmu umum lah. Makanya kalau dia misalkan dari basicnya kejiwaan atau yang lain itu ketika masuk di psikologi basicnya tidak terlalu nyambung. Oh seperti itu. Jadi buat kalian Karena cuma lulusan SMA aja. Bahasa boleh nggak Pak? Bahasa boleh. Bahasa boleh. Jurusan. Iya benar. Yang penting kalian anak SMA bukan anak SMK, anak SMK IPA, IPS ataupun bahasa semuanya boleh masuk ke psikologinya UHT dengan segala fasilitasnya, dengan segala kualitasnya. Ketemu sama Pak dosen yang kece ini, Pak Fauzi namanya di Peminatan Psikologi Sosial. Sepertinya waktunya habis Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama, Mas Farid udah terima kasih banyak. di Neutron sama adik kita di Neutron dan semoga bermanfaat menemani istirahat siang kalian. Nanti next meeting akan ada dosen kece lain lagi, temannya Pak Fauzi. Ada alumni lain juga, teman-temannya Mas Farid yang lain dari UHT, psikologi. Terus semoga ada closing statement mungkin Pak, pesan-pesan buat adik-adik kita yang anak SMA ini. Karena mereka lagi pandemi. Oke, tetap semangat untuk belajar, mengembangkan diri, kembangkan sikap toleransi dan fleksibel. Toleransi dan fleksibel, kata Pak Fauzi. Mas Farid. Ada pesan nggak ada di kita? Kalau dari saya, keterbatasan itu hanya ada di luar, bukan ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai membatasi diri kita. Itu aja sih. Quote of the day deh. Keterbatasan hanya ada di dalam. Di luar. Di luar ada kita. Di luar, bukan di dalam diri kita. Bukan di dalam dirinya kita. Oh iya benar-benar. Kita jangan membatasi diri kita. Selagi kita bisa, lakukan aja gitu ya Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Farid, Pak Fauzi. Terima kasih banyak. Dan adik-adik, jangan lupa. Orang hebat itu memilih tempatnya, memilih lingkungannya dengan tepat. Saya Kak Yani, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.